PT Hasdru International Shipping Tbk mencermati potensi dampak tidak langsung dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Manajemen menyatakan pelemahan rupiah tidak berdampak signifikan terhadap kinerja perseroan dikarenakan struktur pendapatan dan biaya operasional yang mayoritas menggunakan mata uang rupiah. PT Hasdru International Shipping Tbk mencermati potensi dampak tidak langsung dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, meskipun eksposur langsung perseroan dinilai terbatas. Direktur Keuangan Perseroan, Ricky, menyampaikan bahwa pelemahan rupiah tidak berdampak signifikan terhadap kinerja perseroan dalam jangka pendek. Hal itu ditopang oleh struktur pendapatan dan biaya operasional perusahaan yang mayoritas menggunakan mata uang rupiah. Meski demikian, perseroan tetap mencermati potensi dampak tidak langsung atau second order impact dari penguatan dolar, khususnya melalui pergerakan harga komoditas global. Salah satu risiko yang diantisipasi adalah kenaikan harga bahan bakar minyak terutama solar yang merupakan komponen utama biaya operasional industri pelayaran. Untuk mengantisipasi dinamika tersebut, perseroan menyiapkan sejumlah langkah mitigasi dengan menjaga disiplin biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi jadwal kapal, pengendalian konsumsi bahan bakar, serta peningkatan produktivitas armada. Selain itu, perseroan juga memperkuat perencanaan keuangan dan menjaga fleksibilitas likuiditas di tengah volatilitas kondisi makroekonomi. Perseroan akan terus memantau dinamika nilai tukar sebagai bagian dari faktor makro yang mempengaruhi kinerja perseroan. Pemantauan berkala terhadap struktur biaya, termasuk potensi eksposur mata uang asing, juga dilakukan agar tetap berada dalam batas yang wajar. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, Emiten Industri dan Perdagangan Furnitur PT Citos International Tbk optimistis terhadap keberlanjutan usaha perseroan pada tahun 2026 setelah kinerja operasional yang solid pada tahun 2025. Direktur PT Citos International Tbk Nurwulan Kusumawati mengatakan hingga kuartal 3 tahun 2025, perseroan mencatatkan penjualan bersih sebesar 324,29 miliar rupiah dengan laba bersih 10,23 miliar rupiah. Kinerja tersebut ditopang oleh segmen pendidikan dan peralatan kantor yang masing-masing membukukan penjualan 156,67 miliar rupiah dan 161,34 miliar rupiah. Dengan capaian tersebut, perseroan optimistis target kinerja yang ditetapkan di tahun 2025 dapat tercapai dan menjadi pijakan penting untuk melanjutkan momentum pertumbuhan pada tahun ini. Untuk tahun 2026, perseroan menargetkan pertumbuhan berkelanjutan melalui peningkatan permintaan segmen institusi, khususnya pendidikan dan perkantoran, serta penguatan efisiensi operasional dan modernisasi fasilitas produksi guna meningkatkan daya saing dan menjaga ketahanan bisnis. PT Samkro Hyosung Adilestari Tbk atau ACRO menuntaskan pengajuan paten teknologi terbaru berupa sistem dispenser Velcro dengan konsep simple dan loss free. Inovasi ini diharapkan mampu mengatasi masalah penyimpanan material serta menekan tingkat kehilangan atau loss rate secara signifikan di sektor logistik dan manufaktur. Direktur Utama ACRO Chung Tae-sung memproyeksikan teknologi ini dapat meningkatkan kecepatan operasional hingga 20%. Selain itu, sistem dispenser ini juga diharapkan menjadi kunci ACRO untuk menguasai pasar business to consumer atau B2C pada produk kebutuhan sehari-hari. Melalui paten ini, ACRO memperluas cakupan bisnis dari manufaktur Velcro menjadi pemain utama di pasar solusi pengemasan, mulai dari pita hingga brand. Pendapatan dari lini bisnis baru ini ditargetkan mulai terrealisasi pada semester kedua tahun 2026 dengan margin keuntungan lebih tinggi. Manajemen optimistis inovasi ini akan mendorong pertumbuhan laba operasional pada tahun fiskal tahun 2026 melalui kinerja bisnis konvensional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menarik kembali ancaman penerapan tarif dan menegaskan tidak akan menggunakan kekuatan militer dalam sengketa Greenland. Hal tersebut disampaikan Trump usai ia mengklaim telah dicapainya kerangka kesepakatan terkait Greenland dengan Denmark dan NATO. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menarik kembali ancaman penerapan tarif dan menegaskan tidak akan menggunakan kekuatan militer dalam sengketa Greenland. Trump menyatakan bahwa kerangka kesepakatan dengan Denmark dan para sekutu NATO telah tercapai
meredakan ketegangan yang sebelumnya berpotensi memicu keretakan hubungan transatlantik terbesar dalam beberapa dekade. Pernyataan tersebut disampaikan Trump di sela kunjungannya ke World Economic Forum di Davos, Swiss. Sikap ini menandai perubahan signifikan setelah berminggu-minggu retorika keras terkait rencana penerapan tarif sebagai tekanan untuk memperkuat pengaruh Amerika atas Greenland, wilayah semi-otonom di bawah kedaulatan Denmark. Trump mengatakan negara-negara barat di kawasan Arktik kini mengarah pada kesepakatan baru yang dapat mengakomodasi kepentingan keamanan Amerika Serikat, termasuk pengembangan sistem pertahanan rudal Golden Dome, serta akses terhadap mineral kritis, sekaligus membendung ambisi Rusia dan Cina di kawasan tersebut. Seorang juru bicara NATO menyatakan bahwa 7 negara anggota NATO di kawasan Arktik akan bekerja sama untuk memastikan keamanan kolektif. Negosiasi lanjutan antara Denmark, Greenland, dan Amerika Serikat akan difokuskan untuk memastikan Rusia dan Cina tidak memperoleh pijakan ekonomi maupun militer di Greenland. Melalui platform Truth Social, Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat dan NATO telah membentuk kerangka kesepakatan masa depan terkait Greenland dan kawasan Arktik secara keseluruhan. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Trump memastikan tarif yang sebelumnya dijadwalkan berlaku pada 1 Februari tidak akan diterapkan. Berbagai sumber, IDX Channel. Harga emas memangkas penguatan pada perdagangan di hari Rabu dan tergelincir dari rekor tertinggi sepanjang masa setelah Amerika Serikat Donald Trump melunak dari sejumlah ancaman keras terkait dengan Greenland. Harga emas spot naik 0,3% menjadi $4.778 per ons setelah sebelumnya sempat menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa di $4.887 per ons. Sementara itu harga emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman Februari ditutup melonjak 1,5% ke posisi $4.837 per ons. Adapun pasar saham global berbalik menguat setelah Trump menarik ancaman pengenaan tarif terhadap sejumlah negara Eropa terkait dengan sikap mereka atas Greenland. Trump menyatakan telah mencapai kerangka kesepakatan dengan NATO mengenai masa depan pulau tersebut. Sementara itu terkait dengan kenaikan harga emas yang tertahan, analis menyatakan aksi likuidasi yang terjadi dipicu faktor berita semata dan tidak mengubah tren utama harga logam mulia. Selanjutnya dari bursa global, pemirsa, Wall Street melesat pada hari Rabu dengan indeks S&P 500 mencatatkan kenaikan persentase harian terbesar dalam 2 bulan terakhir, didorong optimisme investor setelah tercapai kerangka kesepakatan terkait dengan Greenland dan beradanya kekhawatiran akan penerapan tarif baru Amerika Serikat terhadap sekutu Eropa. Kita lihat data selengkapnya. Dow Jones Industrial Average ditutup melonjak 1,21% menjadi 49.077. Indeks S&P 500 naik 1,16% ke level 6.875 dan indeks Nasdaq Composite yang menguat 1,18% ke posisi 23.224. Dari bursa Eropa, pemirsa, bursa ekuitas Eropa memangkas kerugian dan berakhir mendatar pada perdagangan di hari Rabu setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump melunakkan retorikanya terkait dengan rencana akuisisi Greenland. Sikap tersebut memberi sedikit kelegaan bagi investor yang sebelumnya tertekan oleh langkah agresif terbaru dari Trump. Stocks 600 ditutup melemah tipis 0,02% ke posisi 602,67. Bursa regional berakhir variatif dengan indeks DAX Jerman melemah 0,58% ke posisi 24.560. Sedangkan FTSE 100 Inggris menguat 0,11% ke posisi 10.138.